mulai untuk merecord. Setelah selesai semuanya, baru kita stop. Ya. Nah, dalam membangun ekosistem tahfidz bahagia, kita akan punya visi yaitu penghafal 30 juz yang bahagia dan cinta Al-Quran. Jadi target mereka selama 6 tahun mengikuti pembelajaran di sekolah SD atau di sekolah Tamiz ini, maka goalsnya adalah mereka bisa menghafal 30 juz Al-Quran ya, dengan rasa bahagia dan penuh cinta. Bagaimana pembagiannya? Kita mulai dari high touch-nya dulu ya. Bagaimana satu kelas ini kan kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya. Kita buat dengan skema dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu kita buat dengan rasio 1:10 ya. Biasanya kan di sekolah Islam terpadu itu satu kelas gemuk ya, hitungannya di 30 siswa maksimal ya. Tapi ada juga yang 28, 27, 25 ya, bahkan 20 ada. Tapi ini saya ambil yang hitungannya satu kelas itu 30 siswa ya, 30 murid. Nah, idealnya adalah kalau kita lihat kepada metode UMI, mereka punya standar ya, di mana 1 itu berbanding 15 maksimal ya, maksimal sekali. Tapi kita ambil 1:10 ya, karena kita mempunyai target hafalan juga. Nah, satu kelas terdiri dari 3 guru untuk 30 siswa ya. Kenapa? Karena memastikan pendekatan personal ala ibu ya, agar gampang terkoordinir, gampang terlihat ya, agar mudah juga untuk dipantau ya, diobservasi. Nah, ini fungsinya. Jadi satu guru hanya fokus kepada 10 anak. Lalu high intensity-nya berapa waktunya dalam satu pekan tersebut ya? Satu pekan ini saya berbasis Al-Quran ya. Kenapa? Karena ekosistem Al-Quran ini harus terendam secara konstan melalui integrasi kurikulum, bukan pemisahan jam. Jadi semua pembelajaran akan dikaitkan, akan diintegrasikan kepada pembelajaran Quran, kepada pembelajaran Quran kepada pembelajaran yang lain ya. Nanti pada proses pembelajarannya, apa yang mereka pelajari di jam Quran akan mereka dapatkan dan dikaitkan oleh gurunya di jam pelajaran yang lain. Nah, ini akan sehingga kita merancang atau saya merancang bahwasanya Quran ini harus menjadi ruh dalam seluruh pelajaran ya. Tapi kan faktanya selama ini memang Quran akan seperti dipisahkan dari pembelajaran yang lain ya. Jam Quran, jam lain yang lain ya. Tidak ada match antara pembelajaran Quran yang tadi di Kholaqoh bersama dengan pembelajaran yang ada di kelas. Harusnya kan jika kita ingin membangun ekosistem tahfidz yang bahagia, semuanya akan disatu padukan, dikorelasikan seperti itu ya. Lalu ada positive reinforcement ya, adanya gamifikasi atau kenaikan tingkat ya, dan apresiasi berkelanjutan. Jadi setiap anak yang sudah lulus tahapannya, karena di metode UMI itu ada beberapa tahapan ya, beberapa tahapan yang harus dilalui, sehingga ketika ada murid yang sudah melalui satu tahapan tersebut akan diberikan apresiasi ya, baik berupa PIN ataupun nanti apresiasi akbar yang berupa acara khatmul Quran ya, pemberian mahkota kepada orang tuanya ya. Dan di sini untuk menghilangkan namanya paksaan. Jadi mereka tuh benar-benar termotivasi pada dirinya sendiri, bahwasanya ketika diberikan apresiasi ya, dengan ada tingkatan-tingkatan, mereka mulai sadar untuk membangun diri mereka agar tidak ketinggalan dengan murid-murid atau teman-teman sebaya lainnya ya, dan merangsang hormon kebahagiaan ya. Bagaimana kita mengapresiasi dengan bahagia, dengan luar biasa, sehingga ketika mereka mencapai satu kesuksesan atau melewati level-levelnya, itu dilalui dengan rasa yang bahagia. Lalu no child left behind ya. Jadi 3 guru ini akan membimbing 30 siswa ya, dan akan dibagi menjadi 3 holaqoh atau 3 kelompok ya. Saya membagi dari 3 kelompok ini dari latar belakang yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi sebelum mereka
atau di kelas 1 contohnya. Ketika mereka kelas 1 kan itu kan peralihan dari TK ke kelas 1 ya. Maka sebelum kita masuk ke pembelajaran Quran, ada sistem namanya sistem filterisasi ya. Bagaimana anak yang sudah mengetahui huruf atau anak yang sudah paham huruf dan sudah lancar bacanya ya. Atau di tingkatan selanjutnya kelas 2, 3 dan 4 itu akan di track record dari pencapaian-pencapaian mereka sebelumnya. Nah, kalau kelas 2, 3 dan 4 itu akan lebih mudah memfilternya. Kenapa? Karena kita sudah punya database-nya sebelumnya. Bagaimana kualitas bacaan anak itu, bagaimana tingkat hafalannya, bagaimana tingkat pemahaman hukum tajwid dan tahsinnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu lebih mudah untuk membagi dalam 3 kelas seperti ini. Pertama kelas unggul ya. Kelas unggul ini karakteristiknya syaratnya adalah tajwidnya kokoh. Kecepatan menghafalnya tinggi. Jadi anak-anak dalam satu kelas tersebut yang memiliki ketajaman tajwid ya, kecepatan menghafal tinggi ya, lalu tahsinnya juga bagus ya. Ini sudah bisa masuk ke dalam kelas unggul ya. Nah, penanganannya apa? Mereka akan difokuskan dalam pembinaan akselerasi ziyadah, tambahan hafalan dan mungkin mandiri ya. Ini untuk yang di kelas 5 biasanya ya. Ini akan dipasakan di kelas 5. Tapi untuk kelas 2, 3 dan 4 kita akan lihat dulu bagaimana mereka di record data sebelumnya. Apakah mereka sudah masuk kelas jilid berapa dan tahapan di mana? Karena dalam menggunakan metode UMI ini ada 6 jilid, dari jilid 1, 2, 3 dan 4 dan 5 dan 6. Lalu ditambah 2 jilid itu 1 jilid tajwid, 1 jilid ghaib dan 1 lagi turjuman. Dan seluruh siswa harus sudah melewati fase 8 jilid ini ya. Nah, lalu selanjutnya mereka yang akan memilih yang akan ditempatkan di kelas unggul ini ya akan dipisahkan sesuai dengan tahapan levelnya ya. Misalkan dari kelas 1. Jadi di UMI ini ada 4 level, baik dari tahap 4 level dalam hafalan. Ada level 1, 2, 3, 4. Biasanya satu juz itu dibagi 4 level ya. Nah, ini akan dipisahkan, difilter dari 4 karakteristik level tersebut ya. Unggul berarti masuk yang sudah mencapai atau sudah berada di fase PIN 4 jika juz 30 di kelas 1 ya. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan bagaimana tahapan-tahapannya ya. Lalu ada zaid sedang ya. Karakteristik ini akan kita kelompokkan sesuai dengan makrotnya dulu ya supaya lebih mudah. Lalu selanjutnya stabil, memorinya rata-rata. Jadi jika yang unggul bisa menghafal 1 halaman, maka yang sedang setengah halaman ya. Setengah halaman itu bisa jadi 7 sampai dengan 6 baris ya. Kalau 1 halaman itu kan 15 baris ya. Lalu yang makbuh atau bawah ya, ini butuh bimbingan makroj intensif ya. Biasanya kelas ini tidak ditekankan untuk menghafal ya, tapi mereka hanya dikuatkan dalam dasar-dasar UMI ya. Sampai dengan jilid 6-nya atau bagian dia tajwidnya dulu atau bagian dia ghaibnya dulu seperti itu. Jadi dengan sistem pembagian kelas ini akan memudahkan bagi para pembimbing holakohnya memfokuskan diri untuk memberikan dukungan serta pembinaan yang secara intensif ya. Tapi ya pada realitanya kebanyakan ya pembagian waktu ini tidak berjalan. Ya, makanya kita membuat dengan ekosistem tahfidz ini harus berjalan agar capaian kita bisa tercapai. Ya. Selanjutnya, nah, bagaimana pembagian 3 guru ini? Nah, ini 3 guru ini adalah yang harus berada di kelas ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat sekolah dengan sistem ekosistem tahfidz yang bahagia, diperlukannya banyak SDM. Pertama, yang kedua tentunya budget biayanya akan sangat luar biasa ya. Karena satu kelas disediakan 3 guru. Bayangkan jika memang mereka punya satu level atau satu tingkatan mereka punya 4 rombel, berarti ada 12 guru yang harus berada di dalam kelas setiap tingkatan tersebut ya, tapi tidak apa-apa ya. Namanya kita berikhtiar ya, insyaallah dengan ikhtiar kita bisa membangun ekosistem tahfidz yang bahagia ini agar
anak-anak tuh cinta dengan Al-Qur'an, agar guru-guru juga mencintai Al-Qur'an dan muridnya, seperti itu. Lalu guru kita bagi menjadi guru A, B, dan guru C. Guru A sebagai koordinator tahsin yang bertanggung jawab atas administrasi komunikasi orang tua dan penjaga standar operasi makhraj umi. Jadi guru A ini sebagai fasilitatornya, ya, yang bertanggung jawab sebagai mengomunikasikan atau komunikasi antara guru yang ada di kelas seluruhnya dengan capaian-capaian siswa yang ada kepada orang tua. Jadi satu informasi, satu pintu. Ya. Lalu guru B, tahfiz dan mutkin, berfokus penuh secara private pada kualitas kelancaran setoran dan murojaah harian siswa. Ya. Jadi nggak semua guru pegang semuanya, administrasi iya, komunikasi dengan orang tua iya, terus ke anak-anak juga iya. Jadi pusing nanti. Ya, kita punya kasih job desk masing-masing. Nah, yang ketiga adalah guru kelas integrator. Apa ini? Ya, ini adalah seorang guru yang paham dengan semua kaidah-kaidah Al-Qur'an, ya tentunya, dan dia bisa mengaitkan dengan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, inilah pentingnya, seharusnya ini kuncinya bagaimana kita bisa mengintegrasikan pembelajaran Al-Qur'an menjadi ruh dari semua pelajaran di 3 guru ini. Saat 3 guru ini ada di kelas. Jadi semua guru tahu apa yang dipelajari di Al-Qur'an dan bisa mengintegrasikan kepada pembelajaran di kelas. Nah, ahli pelajaran umum yang hafal Al-Qur'an menarik benang merah antar ayat yang dihafal dengan fenomena sains atau pembelajaran yang sedang diajarkan. Inilah kuncinya dari program ekosistem bahagia, bagaimana anak-anak tidak dilepaskan dari kholak Al-Qur'an, langsung ditarik benang merahnya dan diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, ya. Seperti ini pola sistem pembelajarannya, ya, pembagian gurunya. Selanjutnya, ini ada peta jalan 5 tahunan atau roadmap strategis. Tadi kan kita bahas peta konsepnya. Nah, ini peta jalannya. Nah, guru tadi ya, yang 3 guru tadi harus berada di setiap kelasnya. Nah, tadi kan kalau misalnya setiap tingkatan ada satu kelas ada 4 level, ada 4 rombel, berarti ada 12 guru di kelas 1, ya. Kelas 2, 3, 4, ya. Ini kita akan maksimalkan dengan menggunakan SOP atau standarisasi dari metode UMI. Nah, metode UMI ini untuk kelas 1 atau level bawah, ya, mereka akan difokuskan pada literasi, membaca, yaitu pratilawah. Target mereka adalah selesai dari jilid 1 sampai dengan jilid 3. Hafalannya itu dimaksimalkan sampai level 2, ya. Level 1 dan level 2, ya. Tapi ada juga anak yang cepat, ya, bisa sampai dengan level 4, ya. Sebagai juz 30 biasanya itu dari An-Nas sampai dengan Al-Zazalah, ya. Nah, itu. Lalu tapi kita usahakan dengan program tersebut bisa tuntas di juz 30, ya. Dengan sistem yang tadi, insya Allah akan berjalan dengan lancar jika pembagian guru dan kholakonya akan sesuai dengan konsep yang sebelumnya. Lalu kelas 2, yaitu kelancaran tartil, sudah masuk di jilid 4 dan 6 selama 1 tahun pelajaran ini. Lalu mereka akan tuntas di juz 30 dan 29, ya. Lalu kelas 3, mereka akan mulai ke akurasi bacaan melalui ghalib dan tajwid, karena tadi kan kelas 1 2 sudah selesai nih jilid 1 sampai 6-nya. Dan mereka sudah mulai menghafal juz 1 dan 2, ya. Di kelas 4 mereka akan masuk tahsin bersertifikat. Nah, biasanya ini sudah ada mulai khotmul Quran. Nah, di 1 2 3 ini akan ada namanya tadi gamifikasi, ya. Bagaimana mereka akan diberikan apresiasi dalam mencapai level-level ini, ya. Dari 1 2 3 akan ada apresiasinya. Level dari UMI 4, 5 dan 6 akan ada apresiasinya, begitu pun, ya. Nah, nanti akan diberikan dalam jangka waktu ini ada namanya munaqasyah. Munaqasyah itu apa? Munaqasyah akan dilaksanakan 2 kali, munaqasyah internal, yaitu dilakukan oleh guru-guru pembimbing mereka sendiri. Lalu munaqasyah eksternal yang akan diujikan melalui Umda Daerah Bogor, ya. Biasanya Umda Daerah Bogor itu melakukan supervisi, pembinaan dan pengetesan, ya, atas binaan-binaan yang memakai dengan metode UMI tersebut. Nah, di kelas 4 ini akan sudah mulai namanya khotmul Quran. Khotmul Quran itu apa?
adalah suatu apresiasi bagi setiap murid yang sudah melampaui atau melewati fase dari pra sampai dengan dia tajwid dan gharib, atau yang sudah hafalannya melewati satu juz atau sudah menyelesaikan satu juz di juz yang pilih ya. Nah, di kelas 4 tuntas semua. Nah, ketika di kelas 5, nah ini dia puncak-puncaknya ada di kelas 5 ya. Ketika mereka sudah mulai bagus semuanya pembacaan tahsinnya, tajwidnya, ya, mereka sudah terbangun kecintaannya kepada Al-Quran dengan pembiasaan-pembiasaan dan konsep-konsep pembelajaran di kelas, maka di kelas 5 mereka sudah akan muncul tentang mahabbahnya. Ya. Di kelas 5 mereka akan dibagi menjadi satu kolako, hanya boleh terdiri dari 5 peserta, 3 sampai dengan 5 peserta. Kenapa? Karena di kelas 5 ini akan sudah dimulainya program kemandirian mutkin ya. Mereka melalui jalur otonom, menghafal mandiri dengan bimbingan tahsin saja dan hafalan, tentunya dengan perbaikan tajwidnya jika masih ada yang sedikit-sedikit keliru, dan akan ditargetkan masuk ke hafalan 30 juz Al-Quran ya. Jadi mereka akan akan diberikan program yang fungsi yang menghafal dan diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas, tapi pembelajaran tertentu saja, tidak semua pembelajaran ya, hanya pembelajaran tertentu saja. Dan di kelas jika mereka sudah bisa menghafal ya, ini kan dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 kita targetkan mereka 30, 29, 28 ya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 itu 8 juz, berarti ada 22 juz lagi. Nah, target di kelas 5 ini mereka 1 bulan ya sebisa mungkin sudah menyelesaikan kurang lebih 2 sampai 3 juz. Ya, seperti itu. Jadi nanti puncak-puncaknya program tahfidz 30 juznya itu ada di kelas 5 dan di kelas 6 ya. Nah, ini SOP jalur otonom 30 juz kelima ya. Yang pertama filter kelayakan dulu. Di kelas 5 harus semuanya sudah melalui prasyarat wajib lulus sertifikasi UMI ya. Memiliki 7 sampai 10 juz. Jadi yang ikut program ini adalah anak-anak atau murid-murid yang sudah memiliki hafalan minimal 7 juz dan 10 juz ya. Mungkin lancarnya tanpa terbata-bata, dan tentunya ketika mengikuti lancarnya mungkin lancar dan mereka akan menghafal pun akan cepat ya. Kuncinya bagaimana? Ya, mekanisme otonomnya, prosesnya adalah pendampingan mentor ya. Satu mentor mendampingi 5 orang. Pembebasan beban akademik umum tertentu, jadi tidak mengikuti semua pelajaran. Lalu ada alokasi 32 JP murni untuk ziyadah intensif ya. 1 sampai 2 halaman 1 hari. Berarti jika 1 sampai 2 halaman 1 hari kita hitung 1 pekan itu 5 hari ya. Berarti 10 halaman. Nah, ini dia. Nah, 1 juz itu kan ada 10 halaman ya. Berarti 1 pekan dalam 2 pekan mereka sudah bisa menghafal 2 juz. Jika program ini sampai dengan 1 tahun pelajaran, maka kita hitung ada 10 sampai 11 bulan. Nah, insya Allah berarti 1 bulan mereka bisa menghafal 2 juz, sudah 20 juz. Nah, berarti alhamdulillah di kelas 5 mereka sudah bisa menyelesaikan hafalannya dengan program otonom seperti ini ya, sangat mudah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan program ini bisa direalisasikan ya, acuan-acuan SOP kelayakan ini agar memudahkan bagi setiap sekolah yang memiliki visi yang sama ya. Bagaimana caranya mereka bisa menciptakan atau merealisasikan 30 juz dalam waktu hanya 6 tahun pembelajaran di sekolah dasar ya. Apalagi kunci suksesnya yaitu program i'dad orang tua, pembekalan psikologis. Bagaimana orang tua harus mensupport secara psikologis kepada anak, mendorong ya, memberikan nasihat, contoh keteladanan ya, bukan karena paksaan, tapi membangun motivasi yang ada dalam diri anak ya. Agar apa? Semakin mahabbahnya terbangun, semakin mahabbahnya kecintaan Allah kepada Allah terbangun, kecintaan kepada Al-Quran terbangun, maka akan semakin mudah mereka menghafal dan menyelesaikan program ini. Tentunya orang tua juga berperan penting dan aktif dalam program seperti ini ya. Tidak hanya bisa memberikan atau menyerahkan pada sekolah, tapi kita juga harus punya
kerjasama sinergi yang baik antara sekolah dan orang tua. Bagaimana caranya? Nah, ini perlukannya ide atau pembekalan psikologis, ya, webinar-webinar atau parenting bagaimana anak itu bisa combine antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di rumah. Nah, itu harus mulai dirancang dan dilaksanakan oleh sekolah dan orang tua, ya. Nanti outputnya bagaimana, ya? Outputnya ya tentunya lulusan Hafizat 30 juz dengan standar mutu UMI, ya. Nanti akan wisuda akbar, ya. Nanti akan ada wisuda akbar, bagaimana anak itu memberikan mahkota kepada orang tuanya atau memberikan jubah. Dan itu ada suatu momentum yang sangat luar biasa yang akan didapatkan oleh orang tuanya. Nah, prosesnya memang sangat rumit, sangat panjang, tapi jika dibarengi dengan sinergi yang baik antara sekolah dan orang tua dan anak, maka semua ini akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan, ya, dan rasa syukur yang sangat amat dalam, insya Allah, ya. Ini adalah SOP jalur otonom yang akan dijalankan di tahun kelima setelah semua syarat-syarat dari level 1, kelas 1 sampai kelas 4 terpenuhi. Lalu bagaimana evaluasinya, ya? Jadi evaluasinya, kalau sekarang kan ketika kenaikan tingkat, ya, anak-anak tuh selalu dikatakan dengan ujian. Nah, kata-kata ujian adalah kata-kata yang sangat dihindari bagi seorang murid, ya. Kenapa? Karena konsep ujian adalah mereka dites hadap-hadapan, ya, tegang, takut. Nah, makanya dalam mewujudkan ekosistem tahfidz yang bahagia, kita akan mengubah konteks ujian ini menjadi selebrasi, ajang unjuk diri, ajang unjuk bakat dari apa yang telah mereka perjuangkan, dari apa yang telah mereka lewati dan lalui, ya. Bagaimana, ya, kita bagi menjadi 3 bulan, ya. Jadi 3 bulan, menjadi 3 program, ya, yaitu 3 bulan pertama kita adakan imtihan periodik, ya. Ini akan biasanya dilakukan oleh internal, ya. Imtihan periodik munakasyah internal itu akan dilakukan oleh guru-guru pembimbingnya langsung, ya. Lalu di sini 3 bulan imtihan periodik itu ada uji kenaikan jilid, 2 lembar hafalan baru, fokus pada akurasi makhraj, ya. Hasilnya progresnya detail, bagaimana kualitas bacaan mereka, ya, kelancarannya, makhrajnya, ya, fasohanya bagaimana. Lalu di per semester ada juga munakasyah internal, ya. Evaluasi komprehensif penentu kenaikan level, apakah dia bisa naik level atau stay di level yang sebelumnya, ya. Nah, ini adanya penggunaan PIN kelulusan. Nanti di bab selanjutnya kita akan bahas, ya. Lalu adanya tahunan khatmul Quran. Nah, ini adalah akbar, ya. Nah, ini, ya, akbar. Lalu gamifikasi pembelajaran sistem PIN kelulusan. Nah, ini ada yang tadi saya bilang, jelaskan di awal, ada gamifikasi bagaimana kita memberikan apresiasi kepada murid-murid. Jadi ada 4 apresiasi yang dimana levelnya terus bertingkat dan berbeda tentunya apresiasinya, ya. Yang pertama, bagi jilid kita akan gunakan pin warna hijau, ya, sebagai literasi dasar, ya. Diberikan instan setiap anak berhasil naik jilid UMI 1 dengan 6, ya. Difoto, dibuat flyer yang bagus, dipublikasikan kepada orang tua, dipublikasikan kepada akun-akun sosmed sekolah, ya, agar orang tua bangga dan anaknya, oh, saya diapresiasi, oh, saya diakui, seperti itu, ya. Lalu pin biru penguasaan hukum, ya, diberikan saat tuntas materi pra-Quran, ghorid dan tajwid. Sama tadi sistemnya juga dipublikasikan, difoto, dikirim, di-share, ya, kepada grup-grup yang bersangkut, grup-grup sekolah ataupun misalnya data media sosial sekolah. Lalu pin emas. Nah, pin emas ini tingkatannya sudah mulai maju, ya, mulai tinggi lagi, yaitu diberikan setiap kali siswa lulus tes mutkin tasmi sekali duduk untuk 1 juz penuh. Jadi berbeda pinnya agar anak-anak mengoleksi pin itu, jadi menjadi suatu motivasi bagi dia. Biasanya kan kalau pin atau misalnya gantungan kunci itu ditempel di tas mereka masing-masing. Nah, itu secara tidak langsung memberikan motivasi kepada temannya, ya. Oh, iya, ya, sudah 4 pin, sudah 3 pin, aku juga harus ini, seperti itu, ya. Lalu yang paling
Goals-nya adalah pin mahkota ya. Ini the ultimate goal ya. Eksklusif bagi siswa yang khatam 30 juz atau khatam tilawah Al-Qur'an ya. Ya, apakah ini bisa berbentuk pin mahkota atau mahkotanya langsung. Tapi biasanya berbentuk pin sih karena nanti pada saat khatmul Quran baru diterapkan mahkotanya seperti itu ya. Lanjut ya. Ini filosofis integrasi, the mother of science. Nah, bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara pembelajaran Quran di kolako dengan pembelajaran di kelas. Ya, tadi kan ada 3 guru ya. Ada masternya, ya, salah satu masternya yang paham tentunya dengan hukum-hukum ya, dengan dia paham dengan dasar-dasar pembelajaran Quran ya. Lalu dia juga paham dengan ilmu-ilmunya dan bisa dikaitkan dengan pembelajaran-pembelajaran lain ya. Nah, ini bagaimana pembelajarannya ya, integrasinya. Al-Qur'an akan dibagi menjadi 2 pembelajaran ini, ada Al-Qur'an dengan ayat qauliyah dengan ayat kauniyah ya. Al-Qur'an ayat qauliyah akan difokuskan untuk pembelajaran-pembelajaran yang menyangkut dengan astronomi ya, atau misalnya menyangkut dengan siang dan malam bisa di SD ya. Bagaimana hujan turun, proses air, nah seperti itu ya. Lalu dengan biologi ya, biasanya ada juga di pembelajaran di SD itu tentang sistem pencernaan ya, sistem pernapasan seperti itu. Ini kan harus diintegrasikan dengan pembelajaran Quran ya. Sehingga anak tuh wow, amazing ya, ternyata kita tuh tahu semuanya dari Al-Quran dan Al-Quran mengaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Dan mereka akan selalu ditakjubkan dengan penciptaan Allah ya, seperti itu. Lalu dengan ayat kauniyah, hukum fisikanya bagaimana ya, yang terjadi di pembelajaran tersebut dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu dengan sains dan alamnya itu dengan pembelajaran kimia. Walaupun memang secara tidak detail ada khusus pelajaran kimia di sekolah dasar, tapi beberapa pelajaran ada yang menyangkut dengan pembelajaran tersebut ya. Nah, ini adalah kuncinya, kita tidak mengajarkan sains secara sekuler, melainkan sebagai alat untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Karena pada umumnya di sekolah itu kita sering mendapatkan ya realita yang sangat luar biasa ya, adanya pemisahan antara pembelajaran Quran dengan pembelajaran di kelas ya. Bagaimana guru kelas akan memberikan pembelajaran sesuai dengan di buku ya, penjelasannya jarang sekali yang mengintegrasikan dengan penciptaan Allah dan lain-lain. Ini kita buat satu kurikulum yang satu paket ya. Bagaimana guru tersebut bisa menyampaikan atau mendetailkan pembelajaran yang ada di kelasnya dengan hal-hal yang terjadi di Al-Quran. Kenapa? Karena sains dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan ya. Justru sains itu ada dengan melihat ayat-ayat Allah seperti itu ya. Jadi ini adalah tujuannya ya. Selain mereka bisa menghafal Quran, mereka juga bisa mengintegrasikan atau mengaitkan antara fenomena dan pembelajaran mereka di kelas dengan Al-Quran. Jadi kapanpun dimanapun berkaitannya dengan Al-Quran, dengan Allah, dengan kecintaan kepada Allah seperti itu ya. Nah, ini peta integrasinya mata pelajaran yang akan dikaitkan dengan pembelajaran Quran ya. Ada bahasa Arab ya. Peran intinya mengenai kunci makna, belajar mufradat kosakata langsung dari ayat yang di start pagi ya. Misalnya tadi pagi level kelas 1 membahas tentang An-Nas sampai dengan Al-Lahab. Nah, carilah makna yang sama yang mereka hafalkan, kata kosakata, dan diganti dengan dijadikan mufradat yang pada saat pembelajaran tersebut. Sehingga mereka nggak, oh ya tadi kan aku baca surat itu, ada mufradat itu Bu, gitu. Biasanya kan anak-anak seperti itu ya responnya. Lalu dengan matematika ya, peran intinya adalah logika dan akurasi, berarti perkalian atau probabilitas melalui statistik kata, jumlah ayat dan waris. Jadi mereka akan dikaitkan dengan misalnya perkalian ya. Coba lihat di Al-Fajr ayat 10 ya, tentang malam yang ke-10. Nah, ambillah arti kata tersebut, lalu kaitkan dengan matematika. Kita akan pembahasan dengan pembelajaran perkalian 10 misalnya. Lalu cari jumlah ayat yang 10 itu di surat apa ya. Lalu bagaimana hukum warisnya atau pembagiannya seperti apa, ini untuk kelas atas biasanya ya. Ya, atau dikaitkan dengan penjumlahan pembelajaran penjumlahan berapa jumlah rakaat, berapa jumlah rakaat
sholat yang kita lakukan setiap dari pagi sampai dengan malam satu hari tersebut ya. Tinggal mereka jumlah tuh zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat ya, maghrib 3, isya 4, subuh 2, tinggal dijumlah. Itu kan penjumlahan juga ya kan. Seperti itu. Atau pengurangan. Kalau puasa itu 30 hari misalnya ya, kamu sakit 2 hari, kira-kira yang kamu puasa berapa hari sisanya? Nah, seperti itu kan bisa ya. Jadi mengaitkan antara eh, pelajaran yang aku secara umum, tapi kita bisa integrasikan dengan uh, jumlah atau ayat-ayat yang akurat. Atau misalnya 10 dikurang 8, surat apa yang ke-8 itu kan bisa juga seperti itu ya. IPA dan sains pembuktian alam ya, praktikum surat bumi dan gunung tepat saat anak menghafal surat An-Naba ya, misalnya tentang apa, misalnya tentang tanah ya, ada kan itu di kelas 6 ya, di kelas 5 itu sudah ada ya, fenomena-fenomena alam. Lalu PJOK atau tentang fisiknya, tentang stamina-nya ya, bagaimana ya kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ya dalam program pembelajaran PJOK ini ya. Misalnya latihan mana, berenang ya, membangun kapasitas paru-paru dengan cara apa ya, ya staminanya ya, sehingga anak itu bukan kuat hati atau kuat mental saya, tapi kuat fisiknya juga. Ini suatu modal atau satu syarat yang pasti untuk menjadikan anak itu bahagia secara fisik dan bahagia secara hatinya, seperti itu ya. Nah, ini sinkronisasi jadwal hariannya yang 32 CP tadi ya. Ada blok pagi, blok transisi, blok siang, dan blok sore ya. Kita akan buat sistem dengan sistem full day ya, full day ya. Ini puncak fokus otak alpha state dialokasikan umurnya untuk ziyadah hafalan baru dari jam setengah 8 sampai jam 9.30. Biasanya sekolah kita itu dari jam 7 sampai jam 7.30 ada pembiasaan sholat tahajud, sholat duha ya, ataupun pembiasaan sholat dan lain-lainnya ya. Lalu blok transisi ya, Umi Mesteri ya, Tasin klasikal dan pengayaan bacaan ya. Ini dimulai ketika jam 10 sampai jam 11.12 ya, hanya menguatkan tahsinnya ya, biasa menggunakan jilid alat peraga umi. Lalu blok siang integrative learning ya. Pelajaran umum matematika IPA yang dilakukan dengan hafalan pagi mulai dari jam 12 sampai jam 2. Lalu murojaah fun ya, dengan kuis, estafet atau dengan game-game lainnya ya. Ya, pelajaran berbasis learning ya, based learning. Jadi pendekatan ya 14-20 kali jam-jam rawan ngantuk. Jadi harus dibuat dengan semenarik dan seasik dan sebahagia mungkin ya. Seperti itu. Lalu ini anatomi transisi halus ya, ya. Jadi sesi Quran pagi menghafal soal pelajaran misalnya ya. Transisi anak-anak pada bukunya apa? Anak-anak jika 10 malam ditambah 10 malam jadi berapa ini tadi ya yang saya bahas tentang bagaimana kita mengintegrasikan pelajaran penjumlahan dengan ayat yang kita bahas. Ya, sepertinya ada peta konsepnya ya. Jadi siklus otaknya sempurna, melihat teks, menyimpan memori, membedah arti dan melihat ya. Seperti itu. Lalu indikator keberhasilannya ada 3 yang akan kita capai, yaitu indikator hasil ya. Siswa tuntas dan lulus standar tahsin umi pada kelas keempat. Kelas 4 semuanya sudah lulus ya. Minimal 80% siswa mencapai target ketuntasan ya. Juz tahunan sesuai dengan peta jalan ya, karena insya Allah berjalan dengan lancar dengan sistem yang tadi. Lalu skor survei positif bebas trauma ya, setoran ya, dengan interaksi yang sangat tinggi. Nah, ini adalah indikator-indikator yang akan kita capai dengan adanya sistem ekosistem tahfidz bahagia ya. Nah, ini dia ya. Terakhir, kita tidak sedang menambah jam Al-Quran, melainkan menjadikan Al-Quran sebagai jantung ekosistem sekolah ya. Anak-anak kita akan fasih, mungkin, cerdas dan tetap bahagia ya. Action plan-nya harus dilakukan apa? Apresiasinya, mapping kurikulumnya, inkubasi gurunya ya, pelatihan. Terus gurunya dibimbing pelatihan, webinar ya, workshop ya, in-house training harus tetap berjalan. Karena apa? Karena mapping ini sangat akan rumit jika guru-gurunya tidak dibekali dengan ilmu-ilmu sebelumnya ya. Kalau misalnya mereka terus diberikan webinar, pelatihan, in-house training di sekolah, maka guru akan dengan lihai, akan dengan lancar mengajarkan anak-anaknya.